Halo rekan-rekan semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Kembali lagi bersama saya di channel Asia. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film action yang berjudul The Mechanic. Film ini dibintangi beberapa aktor papan atas, di antaranya Ben Foster dan juga Jason Statham. Dan tidak seperti judulnya, film ini tidak akan mengisahkan tentang mekanik mobil, melainkan seorang pembunuh bayaran profesional. Layaknya seorang hantu, dia selalu menyelesaikan misinya dengan cara yang cepat, halus, rapi, dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sampai suatu saat, dia menerima suatu misi yang membuatnya terjebak dalam suatu masalah. Penasaran misi apakah itu? Langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. Diawali pada suatu daerah di Kolombia, terlihat ada seorang pria yang dikawal ketat oleh beberapa penjaga. Dia merupakan seorang pemimpin dari salah satu kartel narkoba. Sesampainya di rumah, jumlah penjaga yang ada di sana juga bertambah banyak. Dengan tingkat keamanan seperti itu, mustahil bagi penyusup bisa masuk dengan mudahnya. Dan bahkan curut pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Namun, di saat dia berenang di kolam pribadinya, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menenggelamkannya, hingga dia tewas saat itu juga. Salah satu pelayan yang kebetulan ada di sana terkejut bukan main ketika melihat tuannya sudah mengambang tidak bernyawa. Dengan cepat, salah satu penjaga langsung menolongnya. Di saat yang sama, alarm langsung berbunyi dan semua penjaga yang ada di luar langsung berkumpul ke dalam. Sebisa mungkin mereka mencoba untuk menyelamatkannya. Namun sayang, nyawanya sudah tidak tertolong. Sementara itu, si pembunuh sedang menyamar sebagai salah satu pelayan, lalu kabur dari rumah tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah ganti pakaian, dia langsung berlari menuju ke arah jembatan. Ketika sebuah perahu melintas di bawahnya, dia langsung melompat ke bawah dan nebeng di perahu tersebut sampai ke tempat aman. Dan inilah The Mechanic. Singkat cerita, dia sampai di suatu dermaga untuk mengendarai speedboat menuju ke rumahnya yang berlokasi di tempat terpencil. Perkenalkan, orang ini bernama Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran yang sangat terampil dalam membunuh, dan dia tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya, meskipun itu adalah misi yang sangat berbahaya sekalipun. Dalam menjalankan setiap misinya, dia selalu membuat kematian targetnya nampak seperti sebuah kecelakaan. Layaknya hantu, dia selalu membunuh semua targetnya secara cepat, halus, rapi, dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Satu hal yang selalu dia pegang, bahwa dia tidak pernah melibatkan emosi, karena baginya membunuh bukanlah sekedar tugas, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Keesokannya, dia pergi ke sebuah kafe. Di sana, dia bertemu dengan seorang aki-aki. Perkenalkan, orang ini bernama Harry McKenna. Dia adalah teman baiknya Arthur, sekaligus mentor yang sudah melatihnya, sampai dia menjadi seorang pembunuh yang sempurna. Dan faktanya, Harry dulunya juga merupakan seorang pembunuh bayaran. Namun usianya yang sudah rentan membuatnya harus pensiun. Dan dia juga memiliki seorang putra yang sangat jarang mengunjunginya. Let's go. I got your money. Keesokannya, Arthur pergi menemui seseorang di bandara. Orang ini bernama Dan Sanderson. Dia adalah orang yang selalu memberikan Arthur sebuah misi. Dan pun menceritakan sesuatu. 6 bulan yang lalu, mereka mendapatkan sebuah kontrak besar untuk membunuh seorang target di Afrika Selatan. Lalu, mereka mengirim 5 agen untuk menyelesaikan misi tersebut. Namun, mereka semua telah terbunuh. Salah satu dari 5 agen tersebut ada yang bernama Sebastian. Dan Arthur pernah bertemu dengannya. Mereka menduga ada orang yang menjadi dalang dari kejadian tersebut. Dan mengatakan hanya ada 2 orang yang mengetahui rincian dari misi tersebut. 2 orang itu adalah dia sendiri dan Harry McKenna. Diduga kuat bahwa Harry adalah dalang dari semua ini. Mereka menduga Harry sudah menjual informasi tentang operasi mereka. Itu bisa mereka ketahui dari jumlah uang yang didepositkan ke rekening milik Harry. Terlihat dalam waktu 2 minggu, jumlahnya sudah mencapai 20 juta dolar. Dan hal tersebut menjadi bukti yang kuat bahwa Harry telah berkhianat dan dia pantas untuk dilenyapkan. Dan orang yang ditugaskan untuk membunuhnya adalah Arthur sendiri. Mengingat pertemanannya dengan Harry, dia berada dalam posisi yang bagus untuk melakukannya. Dan mereka memberikannya waktu 48 jam sebelum mereka mengirim orang lain untuk melakukannya. 48 hours, or we'll proceed without you.
Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, Harry sedang sibuk di kantornya. Tak lama kemudian, Arthur menghubunginya. Dia mengatakan bahwa Dan beserta anak buahnya akan datang ke tempatnya. Dan dia menyuruh Harry untuk segera keluar dari gedung tersebut. Dan tanpa diketahui oleh petugas yang sedang berjaga. Sesuai arahan darinya, Harry melumpuhkan daya listrik di lantai tersebut. Lalu turun dengan menggunakan lift hingga dia sampai di parkiran mobil. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah mobil yang keadaannya sudah dirusak oleh seseorang. Bersama dengan itu, Arthur muncul dari balik kegelapan. Dan disinilah Harry mulai menyadari sesuatu. Tujuan dari Arthur datang kemari tidak lain untuk membunuhnya. Dan membuat kematiannya seakan-akan disebabkan karena perampokan mobil. Harry juga tahu bahwa ini ada sangkut pautnya dengan kejadian di Afrika Selatan. Bukannya melakukan perlawanan, Harry malah menyuruh Arthur untuk membunuhnya. Dengan menembaknya menggunakan pistol miliknya sendiri. Daripada orang lain yang membunuhnya, dia lebih suka mati di tangan teman baiknya sendiri. I have to live with it. I would rather it was you, Arthur. Setelah mendengar itu, Arthur langsung menembaknya tepat di jantungnya. Keesokannya, seorang pria datang ke makamnya Harry. Dia adalah putranya Harry yang bernama Stephen McKenna. Kemudian dia bertemu dengan Arthur yang kebetulan ingin berziarah ke makamnya Harry. Setelah itu mereka pergi ke rumahnya Harry. Di sana mereka mencoba untuk mengenang kembali sosok mendiang Harry. Faktanya, sebelum menjadi pembunuh bayaran, Harry juga merupakan seorang prajurit. Terlihat dari banyak medali yang terpajang di sana. Diketahui istrinya telah meninggal dunia di saat Steve menginjak umur 12 tahun. Meskipun Steve sangat jarang mengunjungi ayahnya, tapi dia sangat menyayanginya. Sebab hanya dialah keluarga satu-satunya yang dia miliki. Dan dia juga berniat untuk memburu orang yang sudah membunuh ayahnya. Sleep it off, Steve. Keesokan harinya, di saat Arthur sedang belanja di Indomaret, dia bertemu dengan Steve kembali. Steve berniat untuk berguru kepadanya, sampai dia menjadi seorang pembunuh yang terampil. Seperti yang kita tahu, Harry adalah orang yang sudah melatih Arthur sampai dia menjadi seorang pembunuh profesional. Dan sekarang, Steve memintanya untuk melakukan hal yang sama. Akan tetapi, dia menolak, dikarenakan itu adalah sesuatu yang merepotkan. Go home, Steve. Namun di saat malam hari, dia mulai teringat dengan mendiang Harry. Dia merasa dia berutang budi kepadanya, karena tanpa dirinya, Arthur tidak akan menjadi sukses seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dia langsung menghubungi Steve, dan dia sepakat akan menjadi mentor bagi Steve, sampai dia menjadi seorang pembunuh profesional. Ini dia lakukan sebagai balas budi yang belum sempat ia berikan kepada Harry. Keesokannya, dia dan juga Steve bertemu di tempat penampungan hewan. Mereka datang kemari untuk mengadopsi seekor anjing Chihuahua yang nantinya akan Steve gunakan sebagai bagian dari latihannya. Besoknya, dia diperintahkan untuk melakukan sebuah rutinitas, yaitu pergi ke sebuah kafe. Di sana, dia memesan secangkir kopi sambil membaca koran, dan itu akan dia lakukan setiap harinya selama 6 minggu ke depan. Selain itu, dia juga diajarkan cara menggunakan senjata, dan dia juga mempelajari sesuatu tentang apa saja yang bisa menyebabkan kematian seseorang. Tak hanya itu, dia juga menjual rumah mendiang ayahnya dan memilih untuk tinggal bersama dengan Arthur. Dan di sini kita bisa lihat Arthur juga memiliki sebuah hobi. Terlihat dia sedang merakit sebuah mobil, di mana mobil tersebut sudah dia rakit selama 2 tahun lamanya. Sampai suatu hari, Arthur memberikannya sebuah misi untuk membunuh seorang pria yang juga merupakan seorang pembunuh bayaran, di mana pria tersebut selalu mampir di kafe tempat di mana Steve biasa ngopi. Ternyata, alasan dari Steve melakukan ini semua adalah untuk mendekati si target. Diketahui, si target memiliki suatu penyimpangan seksual, di mana dia sangat menyukai sesama jenisnya, dan dia selalu mengincar pemuda tampan yang tidak punya rumah. Lalu anjing yang diadopsi Arthur digunakan sebagai pancingan untuk mendekatinya. Rencananya, Steve akan membunuh si target dengan cara meracuninya menggunakan diazepam. Dengan 6 tetes yang dicampur dari obat tersebut, itu cukup dapat membuat jantungnya berhenti dan dia akan mati kurang dari 3 menit. Malamnya, Steve dengan pria itu datang ke sebuah bar. Di sana, Steve ditraktir banyak sekali minuman oleh pria itu. Di saat dia ditinggal sendiri, Steve berniat untuk mencampurkan racun tersebut ke minumannya. Namun, dia mengurungkan niatnya. Dia merasa hal tersebut kurang menantang baginya, dan dia ingin membunuhnya secara langsung dengan tangannya sendiri. Kemudian, Steve pura-pura mabuk, lalu pergi dari bar tersebut. Tak diduga, pria tersebut mengikutinya dan mengajak Steve untuk main ke rumahnya.
Setibanya di sana, pria tersebut menunjukkan koleksi lukisan yang dia buat. Kemudian Steve dibawa ke suatu ruangan. Dan disinilah dia langsung memulai aksinya, di mana dia langsung membuka kancing bajunya Steve. Begitu juga dengan Steve, dia langsung membuka celana si pria, lalu pura-pura hanyut dalam kemesraan. Dan jujur saja, adegan ini cukup membuat saya terdiam. Namun tiba-tiba, Steve langsung mencekiknya dengan menggunakan gesper. Akan tetapi, Steve terlalu meremehkannya, karena pria ini merupakan seorang pembunuh bayaran juga. Dengan postur tubuh yang 2 kali lebih besar dari tubuhnya, dia langsung dilempar ke sana kemari sampai babak belur dibuatnya. Tak menyerah, Steve menggunakan berbagai barang untuk melumpuhkannya, sampai dia berhasil menusuknya dengan sebatang besi. Setibanya di rumah, Arthur sempat kecewa dengannya, karena dia tidak melakukannya dengan cara yang rapi. Keesokannya, Arthur pergi ke bandara untuk mengambil sebuah paket yang berisi ponsel kiriman dari Dan. Dan sempat kecewa karena Arthur menggunakan orang lain untuk menyelesaikan tugas yang dia berikan. Arthur bilang kalau dia sedang melatih Steve, yang mungkin akan berguna baginya. Kemudian Dan memberikannya sebuah misi baru, dan misi ini harus segera diselesaikan, karena pelanggan mereka sudah membayar mahal untuk hal ini. Target mereka selanjutnya adalah seorang pria bongsor bernama Andrew Fau. Dia mengaku sebagai nabi baru yang menjalankan suatu sekte pemujaan, dan dia meraup jutaan dolar dari gereja dan program TV yang dia buat. Dia juga mengajar kitab suci pada suatu kelompok belajar. Sampai 2 minggu kemudian ditemukan seorang mayat wanita muda. Hasil otopsi mengatakan wanita itu diaborsi atas perintahnya. Bisa disimpulkan ada sesuatu yang tidak beres dari sekte tersebut, dan itulah kenapa ada seseorang yang rela membayar mahal untuk membunuhnya. Sebelum memulai aksinya, mereka berdua melakukan pengintaian terlebih dahulu dengan memasang kamera tersembunyi di apartemen miliknya. Hingga hari esok tiba, mereka langsung memulai aksinya. Mereka masuk ke dalam ruangan sempit yang posisinya tepat di sebelah kamarnya. Rencananya, mereka akan menyuntik jantungnya dengan suntikan adrenalin berdosis tinggi, yang mana hal tersebut dapat membuatnya tewas dalam beberapa menit. Namun, rencana tersebut menjadi tidak berguna, sebab dia mempunyai kecanduan mengkonsumsi kentamin, yang mana obat tersebut dapat mencegah efek dari adrenalin. Akan tetapi, Arthur memiliki satu rencana lain. Ketika semua penjaga sudah keluar dari kamar tersebut, mereka berdua keluar dari balik cermin dan langsung melakukan eksekusi. Dia menyuruh Steve untuk memasukkan kamera kabelnya ke dalam tenggorokannya dan membuatnya tersedak sampai meninggal. Setelah itu, mereka kembali bersembunyi. Di saat yang sama, beberapa penjaga masuk ke dalam dan melihat Falk sudah tidak bernyawa. Mereka menduga kematian yang dialami Falk diakibatkan dari overdosis kentamin. Namun, di saat mereka ingin memindahkan jasadnya, tak diduga mur dari cermin tersebut mengelinding dengan sendirinya sampai keluar dari lubang ventilasi. Apesnya, hal tersebut dilihat oleh salah satu penjaga dan memutuskan untuk mengecek cermin yang ada di sana. Di saat salah satu penjaga mau membuka cermin tersebut, Steve langsung menembaknya tepat di wajahnya. Melihat itu, para penjaga langsung menembaki mereka berdua. Kemudian, aksi pun dilanjutkan di atap gedung. Dengan mudahnya, mereka berdua berhasil membunuh sebagian dari mereka semua. Lalu mereka turun dengan menggunakan tali. Terlihat Steve kesulitan menjaga keseimbangannya. Di saat yang sama, mereka ditembaki oleh salah satu penjaga. Tapi untungnya, mereka berhasil turun dengan selamat. Saat sampai di lobi, mereka memutuskan untuk berpisah, agar mereka bisa lolos tanpa dicurigai. Flight out of Midway, I'll fly out of O'Hare, I'll meet you at the house tomorrow. Thereafter, the perpetrators have not been found. Singkat cerita, Arthur sudah sampai di suatu bandara, lalu duduk santuy sambil menunggu pesawat tiba.
tak diduga dia melihat seseorang yang nampak tidak asing baginya. Ya, dia adalah Sebastian, salah satu dari 5 agen yang dilaporkan tewas saat menjalankan misi di Afrika Selatan. Terlihat dia masih hidup dan masih sehat walafiat. Sadar ada sesuatu yang aneh, Arthur mengikutinya. Sampai di suatu bis, mereka berdua masuk ke dalam dan terlibat suatu percakapan. Dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Sebastianlah sendiri yang telah membunuh rekan-rekannya. Dan orang yang berada di balik ini semua adalah Dan Sanderson. Tujuan dari dia melakukan ini tidak lain untuk menyingkirkan Harry. Dan dia menjebak Arthur untuk membunuh teman baiknya itu. Tak tinggal diam, Arthur langsung mengajarnya sampai baku hantam pun tak terelakkan. Singkat cerita, dia sampai di dermaga. Namun, suasana di sana terasa sangat berbeda dari biasanya. Tak berselang lama, sekelompok orang datang ke tempat itu. Mereka adalah anak buah kiriman dari Dan yang ditugaskan untuk membunuh Arthur. Karena dia sudah mengetahui kebenarannya. Arthur yang sedang bersembunyi di bawah air langsung membunuh mereka semua dengan sangat cepat. Setelah itu, dia langsung menuju ke rumahnya. Sembari ke sana, dia mencoba untuk menghubungi Steve yang ada di rumah. Yang ternyata, Steve juga sudah dikepung oleh anak buahnya Dan. Dia pun memberitahunya kalau ada satu pistol yang tersimpan di selipan sofa yang sedang dia duduki. Tepat setelah itu, Steve langsung membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Sesampainya di sana, dia menyuruh Steve untuk memasukkan semua senjata ke dalam perahu. Di saat sedang mengambilnya, tak diduga Steve menemukan pistol milik mendiang ayahnya dan menyadari bahwa orang yang telah membunuh ayahnya tidak lain dan tidak bukan adalah Arthur sendiri, dan itu cukup membuatnya terkejut. Setelah itu, mereka langsung berangkat menuju ke rumah salah satu anak buahnya Dan yang diketahui bernama Vince. Hello, Finch. Setibanya di sana, mereka menembak kakinya Vince sampai dia pincang, lalu menyandera anak dan istrinya. Kemudian, Arthur memaksanya untuk mengatakan lokasi di mana Dan berada, karena jika tidak, dia mengancam akan memotong lengan putrinya. Karena tidak kunjung mengatakannya, dengan teganya, Arthur langsung melakukannya. Ternyata, Arthur sudah menipunya. Dia menggunakan sebuah daging untuk menghentikan lengan gadis tersebut. Dan pada akhirnya, Vince memberitahu lokasi di mana Dan berada. Adegan berpindah kepada Dan seorang, terlihat dia ditelepon oleh seseorang, dan orang itu adalah Arthur yang sudah sampai di gedung tempat di mana dia berada. Mengetahui hal itu, Dan langsung menyuruh semua anak buahnya untuk membawanya keluar dengan aman. Setelah itu, Steve dan juga Arthur langsung memulai rencana mereka. Terlihat mereka berdua mencuri sebuah mobil dan membajak sebuah bis. Bersamaan dengan itu, Dan beserta anak buahnya sudah keluar dari gedung tersebut. Tiba saatnya, Arthur langsung menabrak salah satu mobil penjaga yang berada di barisan belakang. Setelah itu, dia langsung membunuh semua penjaga yang berada di mobil belakang. Sementara itu, Steve melumpuhkan satu mobil penjaga yang ada di depan, tentunya dengan menggunakan bis yang dia bajak. Dengan menggunakan truk sampah, Arthur langsung mengangkat mobil yang ditumpangi Dan, lalu menjatuhkannya dengan posisi terbalik. Setelah itu, mereka berdua langsung membunuhnya dengan cara memberedelnya dengan banyak peluru. Fuck you. Setelah selesai menuntaskan misinya, mereka pulang menuju ke rumah. Setelah semua yang terjadi, Arthur berencana untuk memulai kehidupan yang baru. Tentunya dengan identitas baru dan pekerjaan yang baru pula. Namun tidak bagi Steve, dia tetap akan menjalani profesi tersebut. Karena di luar sana, masih banyak orang yang bersedia untuk membayarnya. Ketika dia mengambil 2 botol minum di kursi belakang, Arthur melihat pistolnya Harry berada di saku jaketnya. Dan beranggapan, Steve sudah mengetahui kebenarannya, bahwa dia adalah orang yang sudah membunuh ayahnya. Vengeance is the mission.
Kemudian mereka mampir di pom bensin, dan disinilah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ketika Steve sedang mengisi bensinnya, dia malah menumpahkan semua bensinnya ke bawah mobil. Lalu dia menjauh, sampai tiba saatnya dia langsung menembak genangan bensin tersebut, dan menyebabkan mobil yang sedang ditumpangi Arthur meledak seketika. Singkat cerita, dia sampai di rumah. Terlihat mayat dari anak buahnya Dan masih tergeletak di sana. Kemudian dia menyetel musik dengan menggunakan alat pemutar musik milik Arthur. Kemudian dia pergi ke garasi dan menyalakan mobil hasil modifannya Arthur. Setelah dia mengendarai selama beberapa menit, dia melihat sebuah kertas yang berisikan tulisannya Arthur. Tepat setelah dia membaca itu, mobil yang ditumpangi langsung meledak seketika. Bersama dengan itu, pemutar musik yang ada di rumah mengeluarkan percikan api dan mengakibatkan seisi rumah langsung meledak. Kemudian kita dibawa kembali ke pom bensin. Terlihat pada kamera CCTV, Arthur sempat meloloskan diri sebelum mobil yang ditumpangi meledak seketika. Pada akhirnya, Arthur yang menjadi tokoh utama pada film ini tetap akan hidup dan survive dari segala macam bahaya yang selalu mengintainya. Dan selanjutnya, dia akan bersiap-siap untuk melakukan aksi selanjutnya pada film keduanya, yaitu Mechanic Resurrection. Dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa saya ambil dari film ini, jangan pernah bermain-main dengan seseorang yang dikenal sangat berbahaya. Karena sekalinya orang tersebut dibuat marah, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras mengucapkan terima kasih. Salam pergabutan Indonesia.